Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Aduh, kangen banget ya. Udah berapa lama nih nggak pernah ketawa-ketawa aka-aka kuntilanak. Oke, ketemu lagi di episode 163 dan di episode kali ini aku akan bercerita horor atau membacakan email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum kita masuk ke cerita, aku mau sedikit curcol lagi. Wah, yang ditunggu-tunggu nih ya, sesi curcol, curhat colongan. Dedeng dedeng gitu kan, ada intro musiknya kayak sekilas info gitu. Ini tepatnya sih sebenarnya tadi gue gabut banget hari ini, galau. Bukan gabut galau karena cowok lagi, bukan lah. PDKT lagi PDKT. Jadi aku nih kan udah beberapa bulan itu aku PDKT sama orang gitu ya, sama cowok. Nah, nah kebetulan cowok ini tuh jarang seringnya di laut lagi berlayar gitu. Jadi mau nggak mau kadang ada sinyal, kadang nggak ada sinyal. Jadi ya itulah LDR gitu ya. Kebetulan ini tadi biasanya kan kalau kalau aku pulang sekolah itu kan pulang ngajar itu kan selalu ngasih info aku udah pulang nih, terus jepret foto lagi di rumah kayak gitu. Nah tadi tuh aku lupa nggak ngefoto ya kan, terus pulang rumah cuma nginfo aja aku udah pulang, terus jepret tukang telur gulung karena kebetulan aku lagi beli telur gulung kan. Udah gitu ada panggilan mendadak tuh. Temanku telepon mau minta bantuan gitu kan buat ngerjain sesuatu sama buat kerjaan lah di sekolah. Nah mau nggak mau ngerjainnya di warnet karena posisi wifi di rumah itu agak nggak stabil. Terus aku juga belum beli paketan data ya, maklum tanggal tua. Jadi ngerjainnya di warnet. Nah aku lupa tuh cuma ngefoto PC tapi nggak ngasih keterangan, cuma ngasih tahu kalau mas bentar ya aku masih sibuk nih begini. Nah gue nggak lihat kalau dia chat,
lagi di mana gitu dah. Terus balasnya juga lama banget aku, soalnya sibuk banget nyelesain itu kerjaan gitu. Nggak taunya dia marah dong. Terus udah berpikiran jelek-jelek tentang aku, mungkin di sini aku selingkuh atau mungkin aku jalan sama cowok lain atau apalah. Padahal enggak cuy, gue cari cuan gitu ya. Terus gue jelasin, habis itu dia kayak ya udah kita istirahat dulu yuk gitu, biar pikiran-pikiran jelek kita di otak itu biar luntur gitu. Terus handphonenya dinonaktifin. Rasanya galau banget sumpah. Pasti kejadian ini pernah deh teralami sama kalian semua kan, pada saat kita LDR sama seseorang. Terus kita berusaha untuk menjaga kepercayaan kita buat dia, tapi di satu sisi lain kita punya kesalahan, walaupun kesalahannya itu bukan karena kita selingkuh atau apa, enggak, cuma lupa ngabarin atau mungkin telat ngabarin. Itu pasti pikirannya yang pasangan kita yang jauh di sana pasti aneh-aneh, selalu aneh-aneh kayak gitu. Pasti pernah deh kalian punya pengalaman seperti itu. Gimana ya caranya supaya dia gak ngambek, gak ngamuk gitu. Gue orangnya soalnya ini gampang pemikir kalau udah di ngambekin gitu cuy. Sebenarnya ini nangis tapi gue tahan gitu, malu didengar kalian semua. Gitu. Oke, masuk aja ke dalam cerita. Dan cerita pertama ini datang dari email. Ini datang dari siapa nih? Ini udah belum ya? Belum deh kayaknya. Oke, langsung aja dibacain ya. Berawal dari kisah seram pertamaku di rumah kontrakan keluargaku dulu di Jawa. Rumah ini emang serem banget. Emang modelnya gak kayak rumah zaman Belanda, tapi ya gitu. Dari auranya aja udah beda. Surem, gak jelas. Bahkan kalau sinar matahari lagi terik, cahaya matahari yang masuk aja gak kelihatan terangnya dan masih berasa suremnya. Ceritanya, rumah kontrakanku ini dibagi jadi 2 bagian. Bagian depan dan belakang. Layar ya kak. Sama gue juga bingung jelasin denahnya. Bagian depan rumahku itu isinya 2 kamar, ruang TV sama ruang tamu. Sedangkan bagian belakang itu isinya ada 2 gudang yang bentuknya emang cuma disekat, nggak kayak ruangan gitu. Katanya sih sama si pemilik dulu itu buat naruh bisnis kerupuknya dia. Kamar mandi kita itu juga nyempil di dekat sama gudang itu. Singkat cerita, dari awal pindah di sini hal yang aku alamin serem dan banyak banget yang terjadi. Yang pertama, gagak yang selalu mampir di atap rumah. Ini yang gak pernah sepi. Tiap mau maghrib sampai malam habis isya, selalu ada gagak yang mampir di atap kontrakanku ini. Gak cuma mampir, tapi juga rame banget. Pernah waktu itu yang paling serem pas ada dukun di desaku yang sedang meninggal. Tahu-taunya ada gagak gede banget di atap rumah dan bersuara kenceng banget. Bukan cuma itu, adikku yang nomor 1, yang emang dianya bisa lihat yang tak kasat mata, tiba-tiba rewel, nangis mulu sampai jam 2 pagian. Sekalian ngomongin adekku yang satu ini, dia pas kita pindah di sini itu emang dari kecil, dan dari kecil juga udah ketahuan bisa lihat yang aneh-aneh. Mulai dari ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis takut. Belum lagi tiap maghrib mata dia selalu melotot ke atas sambil mengerutkan mulutnya kayak marah gitu.
Lalu yang kedua kak, gangguan kecil yang dialami nyokap. Nyokapku itu emang yang paling sering diganggu di antara kami sekeluarga. Nah, jadilah pas pindah di kontrakan ini, awalnya gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Seperti kompor yang nyala buat masak tiba-tiba mati sendiri. Terus mainan adikku yang tiba-tiba nyala sendiri. Suara orang berjalan, dan yang paling serem adalah ketika nyokapku waktu itu Nina boboin adikku, terus tiba-tiba lihat kaki gitu yang seolah-olah ada orang duduk di ranjang. Dipikir nyokap itu kakiku yang lagi duduk. Tapi pas lihat di kasur sebelah, nyokap lihat aku lagi tidur. Alhasil nyokapku teriak kaget. Nah, pas dilihat lagi, keberadaan kaki itu udah tiba-tiba hilang gak jelas. Terus yang ketiga, suara orang berjalan dan orang menyapu di teras samping dan depan. Ini yang paling ngeselin kak. Jadi dulu aku emang pernah banget tuh tidur depan TV karena di kamarku gak ada TV juga. Tiap malam kira-kira jam 1 menuju setengah 2 itu selalu ada suara orang berjalan di teras depanku. Berhubung ruang TV itu cuma dibatasin satu tembok sama teras, jadi kedengeran banget itu suara orang berjalan. Pernah satu hari aku iseng nengok ke teras depan, pengen lihat siapa yang iseng banget jalan di teras orang malam-malam gini. Tapi pas aku lihat tuh suara itu hilang. Tapi pas aku balik lagi buat tidur, suaranya balik lagi. Sumpah, aku merinding waktu itu. Langsung cari kain buat nutupin muka dan tidur deh. Kalau suara orang nyapu itu datangnya dari tetangga sebelah. Pernah waktu itu tetangga protes ke nyokap karena dikira nyokap tiap malam selalu nyapuin teras samping. Yang diprotes bukan karena menjaga kebersihannya sih, tapi suara berisik dari sapunya itu yang bikin risih. Diprotesin kayak gitu, nyokapku bingung. Soalnya dia gak pernah nyapu teras malam-malam. Boro-boro mau nyapu. Orang tiap pagi nyokap kerja dan malamnya harus ngurus adikku yang masih bayi. Dan jadilah ini masih jadi misteri. Siapa yang malam-malam nyapu halaman sampingku? Ada yang bilang kalau yang nyapu itu wujudnya kayak mbah-mbah bungkuk gitu, pakai baju zaman dulu ala-ala Jawa kuno gitu sih. Cuma nggak pernah kelihatan mukanya kayak gimana. Terus yang keempat, tuyul-tuyul di dapur. Kalau ini aku yang ngalamin sendiri. Batuk legend. Waktu itu pas siang-siang dan kebetulan aku lagi sendirian di rumah. Aku dengar suara anak kecil lari-larian sama ketawa dong di dapur dan gudang. Karena penasaran, aku sempet nengok tuh ke dapur. Nengoknya dari kejauhan sih. Dan bener dong, ada 4 anak kecil gitu lari-larian di tengah dapur. Wanjir. Masih inget aku rasa-rasa merindingnya kayak gimana. Bahkan pas nulis ini aja aku masih merinding nih kak. Aku langsung diem, gak gerak dan gak teriak. Diem aja gitu sampai akhirnya aku sadar. Dan tanpa apapun aku langsung cabut lari sekenceng-kencengnya. Di situ aku masih inget banget cekikikannya mereka yang justru semakin kenceng begitu aku lari. Lalu yang kelima, pocong di kamar mandi. Jadi cerita ini bermula ketika salah satu tetanggaku ada yang mampir nebeng ke kamar mandi gitu. Dan pas dia mau masuk, dia lihat ada pocong 2 lagi. Yang satu duduk di atas mesin cuci kita dan yang satu
Dia berdiri di pojokan kamar mandi. Matanya gede, hitam, gak ada putih-putihnya, dan mukanya hancur berkerut gitu. Tetanggaku langsung pingsan waktu itu dan pas bangun, dia gak bisa ngomong lancar semacam trauma gitu kak. Sedih ya, kasihan aku. Tahu gitu gak kita bolehin masuk kamar mandi dah. Tapi emang ada masalah gitu deh dari awal. Soalnya sering banget air keran nyala sendiri. Kalau nggak gitu mati. Padahal di tank penyimpanan airnya penuh. Kadang airnya itu keruh dan bau. Padahal udah dicek beberapa kali, dibersihin beberapa kali juga nggak ada apa-apa dan bersih-bersih aja. Terus yang berikutnya, 2 orang gantung diri dan buaya besar di gudang. Ini merupakan cerita paling horor dan pengalaman terburuk nyokapku di rumah ini. Jadi, karena gudang tidak bersekat, itu enggak dibuat apa-apa, jadinya nyokapku memfungsikan gudang itu sebagai jemuran pakaian semi kering. Ntar dulu nguap. Udah jam 1 cuy. Pas nyokapku ke belakang buat mau jemur pakaian, dia ngeliat ada 2 orang gantung diri di langit-langit gudang. Shock, nyokapku langsung teriak sekencang-kencangnya waktu itu sampai beberapa tetanggaku datang. Bokapku langsung nyamper ke gudang dan begitu nyampe sana, nyokapku udah terduduk lemes sambil nutup matanya rapet. Pas disamperin, nyokap udah gak berani tuh buat buka mata sedikit pun. Bahkan pas udah pindah ruangan juga masih tetap shock gitu nyokapku. Gak mau ngomong selama beberapa jam sampai akhirnya cerita kalau ada 2 orang gantung diri di langit-langit gudang. Gak begitu jelas mukanya seperti apa, tapi yang jelas serem banget. Soalnya mata kedua orang itu kebuka lebar dan lidahnya keluar, tipikal orang yang mati gantung diri gitu. Sebelumnya nyokapku juga pernah nemuin buaya ijo gede banget. Gedenya bisa sampai ngisi hampir separuh lebar gudang aku. Lagi jalan ke arah dia, dan nyokapku juga pas mau masuk gudang, gimana sih? Ke arah dia dan nyokapku juga pas mau masuk gudang. Cuma nyokapku diem-diem aja, gak teriak dan gak cerita siapa-siapa. Sampai akhirnya pas kejadian orang gantung diri ini, nyokapku baru cerita. Alhamdulillah. Dan akhirnya setelah kejadian ini keluargaku pindah. Udah gak kuat buat bertahan di tempat ini. Dan bener, ada cerita di balik kemistisan ini kak. Jadi, lahan sebelum rumah itu dibangun emang sempat dijadiin tempat semedi dukun desaku. Bahkan dulu ada batu gede banget dan di sana ada jin yang suka sholat di situ. Bukan cuma itu ada juga pohon sawo yang katanya ada genderuwo yang singgah dan netep di pohon itu. Kalau masalah buaya dan orang gantung diri itu sepertinya karena di batu ukuran gede ada jin yang singgah, jadi makin banyak orang khilaf yang suka nyari pesugihan di sana. Bahkan dengar-dengar sampai hari ini nih, meskipun rumah itu udah dibongkar dan di merget sama rumah di sampingnya dia, area rumah kontrakan itu masih angker. Masih sering ada penampakan pocong, anak kecil, dan lain-lain. Apalagi area rumah itu sekarang udah dijadiin kolam renang sama pemilik barunya. Kira-kira gitu aja sih kak cerita serem pertama aku ini. Next aku bakal kirim cerita lagi, cerita serem lain yang pernah aku atau orang-orang sekitar aku alamin. Please regard. Thank you Kak Ana.
Oke, thank you banget. Ini dari siapa sih namanya? Bentar nguap dulu, ngantuk cuy. Oke, dari Kinan ya. Ini sorry banget, gue ngantuk banget sebenarnya. Ini udah jam 1 malam ya. Jadi kalau kalian pasti tahu lah ya, kalau misalnya ngikutin dari awal podcast kisah horor pasti tahu kenapa aku recordnya jam 1 malam. Nah itu. Oke, kita mulai masuk untuk komentarin cerita-ceritanya si Kinan ini ya. Jadi yang pertama ini Gaga yang selalu mampir di atap rumah gitu. Ini kalau gue bisa jadi kalau mungkin karena pertanda apa ya? Ya karena dukun di daerah dia ada yang meninggal jadinya kayak gitu. Karena emang biasanya sih Gaga itu ada 2 pertanda. 1 pertanda karena kiriman. Kalau dia sering hinggap ya di area-area rumah gitu. 1 karena kiriman. Maksudnya kiriman itu kiriman tidak jelas gitu. Yang kedua menandakan kalau ada salah satu anggota keluarga atau mungkin ada orang yang di sekitaran kampung tersebut itu yang meninggal. Nah itu biasanya ditandain dengan suara Gaga. Nah kenapa gue bisa bilang kayak gini ya, ini kepercayaan orang tua dulu gitu dengan suara Gaga yang seperti ini. Aku juga sering dikasih tahu temen mamaku juga kayak gitu. Maksudnya pengertiannya sama gitu. Kalau ada suara Gaga ya pasti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu. Terus abis itu gue tertarik banget sama yang orang nyapu di teras, yang di teras samping itu udah pernah gue ceritain juga, pengalaman nyokapku juga pada saat nyokap gue ngomongnya mamaku yang dulu pernah ngalamin ngedenger suara orang nyapu itu ya di rumah lama di desa. Nah aku tertarik dengan buaya ijo gede banget. Nah, ini gue inget banget nih dulu zaman kecil, nggak salah aku masih SD kelas 2 atau TK gitu ya, aku lupa. SD nggak salah kelas 2 kelas 1. Jadi sebelum aku nempatin rumah aku yang sekarang itu, aku nempatin rumah yang dulu gitu. Nah rumah yang dulu itu sekarang ditempatin sama kakakku gitu. Jadi kalau rumahku yang dulu tuh lumayan gede rumahnya, luas banget. Tapi bangunannya masih bangunan lama, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah direnovasi tuh sama kakakku. Nah pada saat itu aku ingat banget waktu itu bapakku itu ada piket jaga gitu di kantor. Ya kebetulan bapakku dulu abdi negara ya, jadi piket di kantor. Terus kita tinggal berdua nih. Sebenarnya sih ada 3 orang juga di rumah, ada 3 orang lagi di rumah. Yang 3 ini mbak kos. Jadi dulu rumahku juga dipakai buat kos-kosan. Cuma posisinya mbak kos ini masih kerja gitu, masih kerja ya. Itu hari apa gue lupa. Pokoknya siang jam 2 atau jam 3, gue agak lupa ya, udah lama banget tuh, masih SD. Nah di belakang rumah, maksudnya area belakang itu kamarnya mamaku. Terus depannya kamarnya mamaku itu udah tempat cuci piring, dapur, dan tempat cuci piringnya itu terbuka. Jadi kalau hujan ya kehujanan gitu kan, ibaratnya terbuka. Di situ ada kayak tempat pembuangan atau bisa dibilang got juga. Nah pada saat mamaku lagi asik-asiknya masak, tiba-tiba di tempat pembuangan itu muncul buaya gede banget. Tapi anehnya ini buaya itu warnanya hijau dan dia nggak punya sisik, kayak kadal, kayak macamnya kayak kadal gitu, nggak punya sisik. Tapi ini dia tuh moncongnya kayak buaya, gede banget, sumpah gede banget. Itu mamaku langsung teriak-teriak, bawa sapu, pegang sapu, terus kayak ngusir sapu dan langsung meluk aku.
Terus pas mama aku lari keluar sama aku, dan itu kan posisinya buayanya itu kan ngejar ya, ngejar ke sampai ke ruangan tengah lah. Dan posisi rumahku tuh ubin ya. Terus pas keluar, terus tiba-tiba dia masuk lagi, mamaku masuk buat ngecek kan. Buayanya udah nggak ada. Tapi yang jadi anehnya, kalau kan ini buayanya kan sampai di ruangan tengah tuh, otomatis kan kakinya napak tuh di lantai, minimal basah lah, karena dia kan habis dari tempat air tuh kan basah. Itu dicek itu nggak ada tapakan kaki buaya ataupun tapakan kaki hewan atau tapakan apapun atau mungkin basah, itu nggak ada cuy. Dan pas ditanyain sama temennya bapak yang notabene-nya orang pinter, itu adalah kiriman orang gak jelas gitu loh. Maksudnya dalam arti kayak santet atau apa, atau media apapun gitulah, pokoknya peringatan atau apa gitu. Gitu cuy. Itu pengalaman dari emak gua ya, yang dulu sempet dihantuin oleh buaya buntung. Oke, lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini cerita berikutnya datang dari Google Form. Dari si namanya Dika nih. Dika. Aduh, bentar nguap dulu. Oke. Cewek nih, Dika namanya. Oke. Halo Kak Ana, aku adalah salah satu penggemar suara Kak Ana. Wih, thank you banget. Kali ini saya mau berbagi cerita yang menurut saya agak horor. Jika orang-orang pada umumnya melihat sosok penampakan, tapi aku enggak. Melainkan kisah adikku yang hilang. 3 tahun yang lalu sekitar jam 10 pagi, adikku sedang tidur karena gak enak badan. Aku nyuci pakaian di kamar mandi dan ibuku mencuci piring di samping rumah. Sebelum ke kamar mandi, aku masuk kamar untuk ambil HP. 10 menit kemudian aku kembali masuk ke kamar dan adikku udah gak ada. Aku tanya kepada ibuku, "Bu, Nini," nama samaran, "nang di? Kok gak ono? Metu ta?" Anjir, dia pakai bahasa Jawa lagi. Yang artinya, "Ibu, Nini kemana? Kok gak ada? Keluar kah?" Terus ibu ngejawab, "Enggak, wong adikmu loro kok. Atene metu nang ndi yoan? Ket mangi bu nang kene kora-kora ngono lho." Yang artinya aduh ketawa anjir. Enggak, orang adikmu sakit gitu loh. Mau keluar kemana juga. Orang dari tadi ibu di sini juga cuci piring. Tapi gak ono bu, tak tinggal nang jedeng. Pas aku balik wis gak ono. Tapi gak ada bu. Aku tinggal ke kamar mandi, terus pas aku balik udah gak ada. Coba didelok sandalnya. Coba dilihat sandalnya. Medok coy. Setelah aku cek, semua sandal lengkap dan tidak ada yang hilang loh. Medok juga. Aku dan ibuku seketika langsung panik. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk mencari adikku di kebun sekitar rumah. Siapa tahu dia sedang pergi jalan-jalan, cari angin tanpa memakai sandal. Setengah jam pencarian, kami tidak menemukan adanya tanda-tanda adikku di kebun sekitar rumah. Akhirnya ibu memutuskan untuk menelpon bapak agar segera pulang dari pekerja. Sementara itu aku melanjutkan pencarian ke radius yang lebih jauh sambil bertanya ke tetangga barangkali ada yang melihat.
Oh iya kak, rumahku ini agak jauh dari rumah tetangga. Jadi rumahku ini rumah desa yang posisi letaknya turun dari jalan raya mengarah ke sawah warga. Dua orang tetangga mengatakan bahwa mereka melihat adikku pergi ke arah yang berbeda. Satu orang melihat pergi ke arah kanan jalan dan satu lagi melihat pergi ke arah sebelah kiri jalan. Karena bingung nggak menemukan hasil apa-apa, kuputuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ternyata bapak udah kembali ke rumah. Akhirnya kami berdua pun kembali melakukan pencarian naik sepeda motor. Karena tadi saya hanya berjalan kaki saat pencarian. Hasilnya tetap nihil. Setelah kami kembali di dekat rumah sudah ada beberapa tetangga yang datang. Mereka menyarankan untuk datang ke rumah Mbah X untuk minta tolong dilihatkan. Siapa tahu mungkin adikku dibawa barang gaib atau disembunyikan. Kami berdua langsung menuju rumah Mbah X. Sesampainya di sana, Simbah tahu kalau yang dicari adalah anak perempuan. Waktu itu udah azan asar. Mbah X menyalakan rokoknya dan minum sedikit air garam untuk memulai ritualnya. Mbah X ini perempuan ya kak. Setelah beberapa saat menunggu, Mbah X mengatakan kalau adikku ini sedang diajak jalan-jalan oleh anak kecil penunggu kebun belakang rumah. Memang beberapa kali aku mendengar ada suara anak kecil menangis pada tengah malam. Kemudian Simbah berkata lagi, "Insya Allah maghrib sudah berada di rumah. Bah, bantu doa dari sini." Sebelum kami pulang, Mbah berpesan untuk menebar garam grosok mengelilingi rumah. Kalau yang nggak tahu garam grosok itu garam ini ya, garam kasar, garam dari air laut. Tuh. Aduh. Ibu udah nangis dari siang. Waktu mendekati azan maghrib begitu menegangkan. Setelah azan berkumandang, bapak mengecek kamar dan belum mendapati adikku kembali ke kasurnya. Kami sekeluarga memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Aku masuk ke kamar sebentar untuk menaruh HP dan pergi berwudu di samping rumah. Tidak sampai 2 menit, pas waktu kembali masuk ke kamar untuk ambil mukena, aku bener-bener syok. Karena adikku udah kembali ke posisi semula. Posisi yang sama persis seperti yang kutinggal waktu ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, dan kulihat kakinya pun tidak kotor sama sekali. Seketika aku langsung berteriak memanggil ibuku. Ibuku langsung menangis sambil memeluk dan membangunkan adikku. Setelah adikku bangun, dia hanya bingung kenapa ibu menangis. Padahal katanya dia cuma tidur, gak kemana-mana. Terima kasih sudah dibacakan Kak Ana. Mohon maaf kalau ceritanya tidak seram. Penataan tulisan kurang rapi dan kepanjangan. Sukses terus Kak Ana dan sehat selalu. Thank you banget buat Mbak Dika Wimi untuk ceritanya. Oh ini ya wape ceritanya ya. Ending yang sangat wape. Ini tak rongok-rongok kayak salah nek tak waca ceritanya ini. Ini emang jadi kayaknya Mbak Dika ini tinggalnya emang di pedesaan banget gitu ya, yang masih jauh dari kota ibaratnya. Kalau ini kan orang kayak Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kalau Jawa Timur dengan posisi yang dijelaskan sama Mbak Dika rumahnya seperti itu, mungkin daerah Nganjuk, Kediri, Tulungagung. Kalau Jawa Tengah mungkin di daerah Klaten, Solo gitu ya. Ya yang masih pedesaan banget lah. Ya itu tadi.
Kalau di pedesaan itu emang aura mistisnya itu apa ya, kerasa banget itu loh dibandingkan di kota. Beneran dah. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya? Karena udah ngerasain sih. Walaupun aku nggak bisa ngelihat. Cuma kalau misalnya kita berada di lokasi tersebut itu auranya itu udah beda banget gitu loh. Aura-aura mistis, aura-aura apa ya, merinding. Kalau gua jujur bukan aura merinding, tapi lebih ke penasaran, kepo gitu. Karena rumahnya bapakku yang di Jogja itu, jadi ini rumah depannya tuh udah sawah semua gitu. Dan kalau ke rumahnya bapakku, kalau lewat sebelah kiri itu masih perkampungan tuh, masih banyak rumah penduduk. Tapi kalau lewat sebelah kanan, itu jalannya jalan kecil, kanan kiri sawah. Kecil banget dan itu serem banget. Kayaknya dulu aku pernah bikin story itu di Jogja waktu pulang ke Jogja, tapi dalam mobil ya. Tapi posisinya siang hari. Bayangkan kalau itu malam. Kita ngelewatin kandang sapi, kelontang. Aduh, serem banget sumpah. Tuh, kayak gitu. Jadi ya mungkin ya syukurnya adiknya Mbak Dika ini kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya mungkin karena si penunggu di belakang rumahnya itu kesepian, pengen apa ya, pengen main, punya teman. Akhirnya ngajak adiknya Mbak Dika yang kebetulan mungkin pada saat itu si setan sama si adiknya Mbak Dika ini seumuran gitu. Akhirnya diajak. Serem sih, gila. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 163 ini. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih ya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih rating 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify gitu. Karena di Spotify sekarang kalian bisa ngasih rating ke podcaster kesayangan kalian nih. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di Noise. Karena di Noise kalian bisa ngedengerin sambil berkomentar tentang episode yang kalian denger tuh. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube aku, namanya Anna Olive. Jadi di channel YouTube aku sekarang udah gak explore tempat terbengkalai lagi, melainkan sekarang aku isi dengan cerita-cerita horor juga, podcast yang ceritanya ini tidak pernah aku ceritakan di Spotify. Nah itu kan penasaran, mampir aja ke channel YouTube aku Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka dengan channel YouTube aku kali ini. Akhir kata saya Anna undur diri. Terima kasih banyak dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.